Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan kita tadi pagi, yaitu masih terkait dengan kompetensi seorang operator K3. Ini operator K3 umum. Sekali lagi dari Bintek ini adalah berdasarkan SKKNI dan diakhiri nanti dengan uji kompetensi oleh LSP BNSP. Kita bekerja sama ya, ini di bawah naungan Waruship, ya, PT Waru yang bergerak di bidang HSE dan Engineering Consultant. Baik, modul 4, unit kompetensi yang 4 yaitu mengawasi penerapan izin kerja. Ini kita tidak pakai yang ini ya untuk unit kompetensinya. Jadi di dalam eh, bekerja dari penerapan di dalam penerapan eh, HSE yaitu Health and Safety and Environment, Health Safety and Environment itu ada bahaya-bahaya di tempat-tempat bahaya atau pekerja terkait bahaya yang sudah dilakukan identifikasi melalui survei dan brainstorming sebagainya ditetapkan menjadi sesuatu yang bahaya dan harus dilakukan mitigasi pencegahannya seperti apa. Nah, bahkan kalau terjadi suatu pekerjaan itu adalah katakanlah sangat berbahaya, maka untuk mengerjakan pekerjaan itu untuk masuk ke lokasi itu gitu, seorang pekerja atau petugasnya itu harus mendapatkan izin permit atau izin bekerja. Ini wajib ya. Selain ada kegiatan SWA, stop, gitu, work authority yang bisa menyetop suatu pekerjaan tadi, ada juga eh, pekerjaan yang sudah di stop atau mungkin pekerjaan yang bahaya jika dilakukan itu perlu mendapatkan izin. Atau untuk pengelasan di daerah tertentu harus ada izin apakah ini mengganggu pekerjaan sampingnya dan pengecatan dan sebagainya. Nah, dilakukan izin supaya apa? Kiri kanannya aman dan pekerjaan juga aman gitu. Hal ini sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah ya. Baik dari mulai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerja, juga PP Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang eh, penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Juga berdasarkan OSHA CVR 1910-146 Permit Required Confined Space untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat membutuhkan izin izin ya karena berbahaya. Oke. Work permit atau permit to work adalah izin kerja atau sistem manajemen yang digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tersebut dengan aman dan efisien. Work permit itu tujuannya untuk menyatakan bahwa kondisi tempat di mana pekerjaan itu akan dilakukan atau lingkungannya itu sudah aman dan diketahui sudah diidentifikasi bahayanya tahap awal serta tindakan-tindakan pencegahannya yang dilakukan oleh pekerja serta peralatan yang digunakan. Jadi izin permit itu memastikan ya bahwa kondisinya sudah aman tempat kerjanya itu dan sudah ada eh, apa dokumen identifikasi bahayanya seperti ini, tindakan seperti ini, maka oke siap dilaksanakan, baru diberikan izin gitu. Jadi macam-macam permit ini ada beberapa ya. Dari work permit itu ada yang tempat kerja yang panas gitu, izin kerja panas, hot work permit, atau izin kerja di tempat dingin, cold work permit. Karena di tempat kerja yang terlalu panas itu juga sangat berbahaya, yang terlalu dingin juga sangat berbahaya gitu kan. Nah itu perlu
diantisipasi, perlu dilakukan mitigasinya gitu. Seperti apa? Apakah itu sudah dipenuhi belum? Kalau dipenuhi mungkin akan diizinkan. Kalau belum, maka belum diizinkan. Jadi izin kerja memasuki ruangan terbatas itu juga eh, perlu mendapatkan izin ya. Izin kerja apa? Penggalian. Nah, penggalian jangan asal gali-gali ada izin di sana. Apakah daerah itu ada eh, apa pipa gas atau pipa air atau eh, apa ya kabel listrik di situ dan sebagainya. Karena sekarang itu kan instalasi listrik, maafnya yang dan air itu suka gas dan sebagainya. Sekarang banyak ditanam di bawah tanah ya. Izin kerja listrik ini juga. Izin kerja radiografi, izin kerja di atas ketinggian, izin kerja pengecoran beton dan sebagainya. Nah, izin kerja pengecoran beton ini pernah terjadi kecelakaan di stadion yang ada di Jakarta Utara ya beberapa tahun yang lalu itu, di mana sudah dilakukan pemasangan backisting, kemudian dia ya, tetapi belum siap kali untuk dicor. Molen datang akhirnya dicor, ambruk lah semuanya, belum mendapatkan izin atau koordinasi antara eh, mandor pengecoran dengan mandor yang penangani backisting tadi belum belum ada koordinasi gitu. Bekerja di ketinggian juga harus mendapatkan izin apakah sudah disiapkan tangganya, railing door-nya atau juga katakanlah body armrest-nya itu sudah dipasang belum. Kemudian ada lagi apa itu hmm, jaring pengamannya dan sebagainya. Jadi itu macam-macam work permit. Jadi hot work permit, work permit, entry permit ada tiga. Jadi surat izin yang diberikan untuk tempat yang kerja yang panas itu namakan work permit gitu ya. Jadi untuk setiap jenis pekerjaan gitu ya, jenis pekerjaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya penyalaan dapat menyalakan bahan yang mudah terbakar itu harus mendapatkan izin. Kemudian juga untuk pekerjaan diperlukan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi, perawatan, perbaikan dan sifatnya tidak rutin dengan ketentuan bahwa dalam pekerjaan tersebut tidak memakai peralatan yang dapat menimbulkan api atau sumber yang nyala. Nah, untuk entry permit ini surat izin kerja memasuki ruangan terbatas diperlukan apabila seseorang baik seluruh atau sebagian tubuhnya harus masuk ke dalam ruangan terbatas. Pekerjaan ini meliputi memasuki tangki, harus ada izinnya, harus ada ngawasi juga, harus ada vessel, separator, dan memasuki sever bak, lubang galian dengan kedalaman lebih dari 1,3 meter. Terus mendapatkan izin kalau tidak dapat berbahaya. Ada lagi ex excavation permit, surat izin kerja penggalian juga. Electric permit, surat izin pekerjaan listrik, instrumen diperlukan untuk melakukan setiap pekerjaan berkaitan dengan sistem kelistrikan. Instrumen yang diperkirakan mempunyai risiko bahaya sengatan listrik, misalnya perbaikan kon- pemasangan ya, kontraktor, peralatan kontrol, relay panel, power supply, electric heater dan sebagainya. Termasuk radiografi permit. Surat izin pekerjaan radiografi diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan peralatan X-ray atau sumber zat radioaktif seperti pada pekerjaan non-diagnostic testing. Jadi eh, inilah contoh-contoh dari hot work permit. Formulirnya nih ya. Jadi before initiating hot work,
can this job be avoided? And there is safer way. Apakah ini sudah aman dan sebagainya? Ini diisi nih, isi formulir ini. Ini contoh untuk bekerja di sesuatu yang dingin ya. Ini dengan di Qatar ini. Di Qatar ini contoh yang ada di Qatar ya. Ini ada contoh untuk maaf nih ini ganggu aja nih. Nah, untuk pekerjaan elektrikal ya sebagainya. Dan juga untuk pekerjaan yang lainnya untuk hot permit seperti ini juga. Jadi pengertian dan tadi itu pekerjaan ini. Pengertian dan prosedur pengertian definisi loto atau lockout takeout itu ialah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat yang berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya. Jadi dikasih tanda ya. Dan sampai nanti dinyalain ini pas padahal sudah dimatikan sebelah sana lagi mengerjakan pekerjaan itu. Ada yang nggak tahu datang dinyalain dan sebagainya. Maka itu perlu dilakukan kunci semacam ini ya. Loto nih, lock out, take out gitu. Don't don't open this valve. Jadi diamankan dulu nih. Perlu Loto antara lain mengidentifikasi sumber energi, mengisolasi dan mematikan sumber energi, mengunci dan memberikan tanda bahaya pada sumber energi. Ini tandanya dikasih demikian. Memastikan efektivitas isolasi sumber energi. Jadi untuk eh, selain dapat izin tadi, juga sesuatu yang bahaya yang bersumber energi jadi diberikan tanda ya dan dikunci. Ini yang dimanakan dengan pengertian dan prosedur Loto. Oke. Nah, kasih tanda bahaya, contoh ini bahaya. Awas bahaya, ditempelkan dan dikunci sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah permit to work atau izin kerja yang mengacu pada sistem manajemen yang digunakan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan aman dan efisien. Jadi work permit ini izin kerja panas atau hot work permit, ada izin kerja dingin, cold work permit, izin kerja masuki ruang terbatas, confined space entry permit. Dan izin kerja penggalian, izin kerja listrik, dan izin kerja terkait eh, radioaktif gitu. Formulir izin sebelum bekerja harus disiapkan oleh perusahaan, diperiksa kelembagaan dan dievaluasi penggunaannya. Jadi demikian ya terkait dengan izin kerja atau work permit, izin kerja pada daerah-daerah tertentu yang berbahaya. Tadi ada hot work permit gitu, ada cold work permit, ada lagi izin kerja terbatas, daerah masukin ruangan yang tadi tertentu, kemudian ada lagi yang izin kita di daerah radioaktif dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari kami ilmu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.